Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Jadi kita ketemu kembali ya, setiap hari ketemu sama Bu Guru ya. Kita sekarang masuk ke pembelajaran berikutnya, masih di tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Kemudian masih di subtema 1, rukun dalam perbedaan, pada pembelajaran 5 ya. Jadi kita ketemu di pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5, bidang studi yang termuat dalam pembelajaran 5 adalah PPKN dan SBDP atau Seni Budaya dan Keterampilan. Kita mulai dengan PPKN-nya dulu ya. Kemarin di pembelajaran 4 kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan, nilai-nilai dalam persatuan ya. Sekarang kita masuk ke penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita merdeka, bagaimana kita menerapkannya, apa yang harus kita lakukan, kemudian makna dari proklamasi itu apa. Nah, kita bahas satu-satu. Makna proklamasi kemerdekaan di kehidupan sehari-hari ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kita mulai dengan di lingkungan rumah dulu. Ya. Di lingkungan rumah, makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Jadi anak-anak harus menghormati orang tua, begitupun dengan anak-anak dengan saudara, harus saling menghormati, tidak boleh sering bertengkar. Kemudian yang kedua, bagaimana lagi penerapannya, maknanya? Bangga memakai barang buatan dalam negeri ya. Jadi anak-anak kita bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Tidak bangga dengan buatan luar negeri ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan di rumah, dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Yang kelima, yang paling penting adalah anak-anak rajin membantu orang tua. Jadi makna penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari di lingkungan rumah, anak juga harus membantu orang tua. Sekarang di lingkungan sekolah, apa yang harus anak-anak lakukan di lingkungan sekolah? Kalau di sekolah, mengisi kemerdekaan adalah dengan giat belajar. Tugas anak-anak di sekolah adalah belajar, dan belajar. Yang kedua, selain belajar, anak-anak juga harus mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Jadi anak-anak kalau pas upacara bendera tidak boleh bermain-main sama temannya, tidak boleh berdiri tegak kurang lebih 15 menit. Kemudian mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Mengamalkan ya, menerapkan, melaksanakan. Kemudian mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Kalau di sekolah ada pramuka, jadi anak-anak silakan ikuti kegiatan tersebut. Itu juga salah satu makna penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Sebenarnya masih ada ya yang lain. Jadi nanti anak-anak bisa sebutkan sendiri di luar yang ada di layar. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat apa yang harus dilaksanakan? Pertama, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi karena sekarang situasi kita masih di situasi pandemi COVID, jadi kita tidak melaksanakan peringatan proklamasi secara meriah. Jadi cukup di rumah ada bendera, boleh hormat kepada bendera. Kemudian bersatu menjaga kerukunan bangsa. Jadi antar masyarakat tidak boleh saling bermusuhan, harus bersatu. Antar tetangga tidak boleh bermusuhan, harus bersatu. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak juga dimanapun kita berada harus bisa saling menghormati orang lain. Di rumah menghormati orang tua, keluarga, di sekolah menghormati teman, guru, dan staf sekolah.
di masyarakat, anak-anak juga harus saling menghormati masyarakat. Kemudian mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional ini bisa dalam bentuk rumah sakit atau anak-anak tidak boleh mencoret-coret bangunan nasional juga ya. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi misalkan kalau ada gotong royong, anak-anak harus ikut gotong royong, harus mengikuti atau mengutamakan kepentingan bersama. Next kita lanjut ke tarian. Jadi anak-anak, pola tarian, pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok. Anak-anak yang suka menari, anak-anak sudah tahu tari tunggal itu adalah tari yang ditarikan satu orang, kemudian berpasangan itu 2 orang, berkelompok lebih dari 2 orang. Ini adalah contoh tari yang ditarikan oleh atau tari tunggal ya. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk horizontal, vertikal, dan diagonal atau diagonal. Ini adalah contoh tari tunggal ya, tari topeng kelana, tari jaipong. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Polanya juga boleh bisa horizontal, vertikal, dan diagonal. Contohnya ada tari serampang 12, ada tari payung. Jadi anak-anak silakan cari lagi di buku atau di buku LKS bisa, di buku Bu Vena, di buku tema silakan dibuka. Selain tari payung dan tari serampang 12, tari mana lagi yang berpasangan. Kemudian yang ketiga, tari berkelompok. Tari berkelompok itu adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantainya bisa melingkar, bisa angka 8 atau melengkung. Jadi contoh tari berkelompok itu ada tari piring, tari saman, tari lego-lego. Kalau di Bali tari berkelompok kira-kira tari apa ya? Tari kecak ya. Tari kecak itu berkelompok. Nah, kita sudah kembali ketemu dengan tugas lagi anak-anak. Jadi tugasnya yang pertama, tuliskan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari masing-masing 2. Di lingkungan sekolah 2, di lingkungan rumah 2, di lingkungan masyarakat 2. Kalau bisa anak-anak membuatnya atau membuat ini di luar dari yang Bu Guru jelaskan di atas. Oke? Kemudian nomor 2, carilah 2 contoh tari beserta daerah asalnya yang dilakukan secara tunggal. 2, asalnya dari mana? Berpasangan juga 2 tarian, asalnya juga dari mana? Dan berkelompok juga 2 tarian, berasal dari mana? Kira-kira anak-anak sudah paham lah dengan tugasnya. Silakan anak-anak baca kembali bukunya, buku tema 2, pembelajaran 5, atau buku Bu Vena A di tema 2 juga, subtema 1 pembelajaran 5. Silakan anak-anak bisa mencari-cari lagi, mengembangkan lagi dengan cara membaca-baca buku yang sudah diberikan dari sekolah. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Om Santi 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 Om.